Halo semuanya, di video kali ini saya ingin mengulas salah satu produk Tint Hi-Fi, yaitu Tint T2 Evo. Setahu saya Tint T2 ini ada 4 model, Tint T2, Tint T2 Pro, kemudian ada Tint T2 Plus, dan yang paling new adalah ini, Tint T2 Evo. Sebelumnya thanks banget nih buat brother Pawil dan Juhdi dan CS Izon atas kesempatannya dan pinjaman unitnya. Nah, tadinya Tint T2 Evo ini akan saya bandingkan dengan Tint T2 yang lama, tapi nggak ada unitnya dan saya lupa lagi sama suaranya karena udah lama banget waktu saya coba dulu. Jadi di video kali ini saya akan bandingkan langsung dengan HZ Sound AM. Oke, langsung saja simak ulasan selengkapnya. Oke, untuk packagingnya langsung saja dilihat apa saja isi dalam boxnya. Untuk keseluruhan, packagingnya cukup oke. Kecuali case-nya hanya dikasih jenis kain saja, bukan jenis case yang kuat. Untuk speknya, Tint T2 Evo mengusung satu dynamic driver dengan karbon composite diaphragma yang berukuran 10 mm. Nah, bentuk housingnya ini sama dengan Tint T2 biasa, cuma beda sedikit di faceplate-nya saja. Dan bahan housingnya menggunakan sejenis metal. Waktu dipegang terasa sangat solid, dan bobotnya ringan, jadi enak buat dipakai lama-lama. Untuk kabelnya menggunakan pin tipe MMCX dengan bahan utamanya yaitu 5N silver plated dan dibuat 8 core dengan model twist. Jadi kabel bawaannya lumayan cakep, cuma agak kaku saja. Untuk fittingnya ini nyaman, housingnya juga kecil, enaklah buat dipakai lama-lama. Ini masuk ke salah satu the best fitting di telinga saya. Jadi buat teman-teman yang punya masalah fitting dengan model housing kayak KZTDX, nah, model housing Tint T2 Evo ini adalah salah satu solusinya. Tint T2 Evo ini cukup berat di drive. Anggap saja sama dengan HZ Sound AM. Ya masih oke lah di drive sama smartphone. Tapi saran saya ada baiknya pakai dongle DAC. Oke, lanjut bahas sound quality-nya. T2 Evo ini punya tonal yang hampir sama dengan HZ Sound, yaitu neutral to bright. Tapi di sini terasa lebih fun, lebih ada kesan menyenangkannya. Namun untuk timbre-nya T2 Evo ini di telinga saya sedikit kurang natural. Untuk bagian low-nya T2 Evo ini punya kuantitas bass yang agak kecil atau sedang. Speednya cepat dengan decay yang pendek. Nah, jika dibandingkan bassnya HZ Sound, ini lebih ada sub-bassnya. Dampaknya lebih terasa dan lebih punchy. Ya sedikit lebih ada tonjokannya lah. Untuk bagian midnya T2 Evo ini punya mid yang agak warm dibanding midnya HZ Sound. Kalau di HZ Sound midnya terasa lebih bening dan lebih transparan. Kemudian vokal T2 Evo sedikit lebih tebal dibanding vokalnya HZ Sound. Namun di HZ Sound vokalnya lebih clean, lebih bright terutama vokal cewek. Tapi untuk posisi vokal T2 Evo lebih terasa di belakang musik atau posisinya lebih mundur. Lalu di bagian upper mid, T2 Evo lebih picky dibanding HZ Sound. Lumayan agak tajam. Kemudian ada sedikit sibilan juga, tapi vokal HZ Sound lebih sibilan. Namun vokal T2 Evo lebih sauti. Untuk lagu-lagu J-pop atau lagu-lagu yang mengandalkan vokal, T2 Evo sedikit lebih baik dibandingkan vokalnya HZ Sound untuk telinga saya. Tapi keduanya memang bukan spesialis vokalan, alias kurang cocok buat vokalan. Contoh saja Blonde Bell 03 vokalnya lebih nikmat. Lanjut ke bagian high-nya. T2 Evo punya treble yang detail, clarity-nya baik dan punya ekstensi yang cukup baik juga. Tapi di HZ Sound lebih detail dan treble-nya lebih bening. Kemudian bunyi simbal, hi-hat dan sejenisnya di HZ Sound lebih bening juga. Di T2 Evo agak kasar dan sedikit ada kesan metalik. Tapi di samping itu treble T2 Evo sedikit lebih kalem. Masuk ke bagian teknikalitas. T2 Evo punya teknik yang terbilang bagus. Soundstage-nya cukup luas, dengan separasi yang rapi. Kemudian depth dan kedalamannya juga lumayan kerasa, dan imagingnya juga jelas. Tapi untuk keseluruhan, teknikalitasnya masih di bawah HZ Sound. Nah, HZ Sound ini cukup istimewa memang di bagian teknikalitasnya.
Kesimpulannya, Tint T2 Evo ini punya build quality yang solid. Kabelnya lumayan bagus dan packagingnya juga cukup oke lah. Kemudian punya keunggulan seperti Hagison, yaitu lebih cocok ke musik atau lagu-lagu rock dan metalan, atau sejenisnya. Untuk kelemahannya seperti yang sudah saya sebutkan. Vokalnya agak sauty dan upper mid-nya agak tajam. Kemudian timbre-nya yang sedikit kurang natural. Jadi recommended yang mana nih? Kalau buat saya lebih suka bass-nya Tint T2 Evo. Tapi untuk lain-lainnya saya lebih suka Hagison. Jadi di harga yang lebih sama jelas saya lebih merekomendasikan Hagison buat teman-teman pecinta musik rock dan metalan. Tapi ini kembali ke masing-masing. Ada baiknya audisi langsung keduanya. Lalu tentukan lebih suka yang mana. Oke, itu saja ulasan dan opini saya untuk Tint T2 Evo ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.